Selamat malam para sahabat sekalian dan para peserta dari pendidikan khusus profesi advokat, baik yang di studio maupun di rumah. Salam sehat untuk kita semua ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah kedatangan seorang advokat di studio. Boleh saya bacakan sedikit CV tentang beliau. Nama beliau adalah Bapak Iwayan Purwito SHMH, sempat menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1989 dan pendidikan S2 di Universitas Udayana pada tahun 2012. Beliau sempat berkarir sebagai Human Resources sekitar 6 tahun dan kemudian mendapatkan izin beracara pada tahun 1994 dan menjadi anggota Pradi pada tahun 2000. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPC Pradi Denpasar masa bakti 2016 sampai 2021 dan menjadi Managing Associates pada kantor hukum WPA Bali Law Office. Untuk pada kesempatan malam hari ini beliau akan membawakan materi berjudul Alternative Dispute Resolution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan Iris. Selamat malam rekan-rekan di studio dan juga yang ada di rumah. Supaya lebih rileks, saya akan berdiri saja. Ya, baik. Bagian yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu tentang ADR atau Alternative Dispute Resolution. Alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam kehidupan kita pasti selalu ada konflik ya. Nah, menurut rekan-rekan yang ada di studio, apakah konflik itu negatif atau positif? Kira-kira negatif atau positif konflik itu? Negatif. Netral ya, pada dasarnya netral. Tetapi how to resolve konflik itu yang akan membuat dia bisa jadi perkara atau tidak. Kalau konflik diatasi dengan benar dan tepat, justru akan membuat hubungan biasanya lebih bagus. Tidak ada perkara. Tetapi kalau konflik ditangani dengan tidak bagus, kemudian itu yang akan jadi perkara atau case. Nah, di dalam bersengketa atau sengketa ada dua macam penyelesaian. Penyelesaian pertama yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Jadi bagian saya pada malam hari ini adalah membahas tentang penanganan perkara di luar pengadilan. Itu yang kita sebut dengan alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, rekan-rekan yang di studio, kira-kira apa saja yang masuk ranah ADR? Ada yang mau mencoba? Sebelum nyontek. Ya, silakan Pak Yudi. Hutang piutang. Sengketa hutang piutang. Yang masuk ADR, kalau hutang piutang berarti itu sudah litigasi. Sudah ke pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa itu di luar pengadilan. Misalnya kalau Bapak berkonflik dengan Pak Dedi, kemudian Bapak datang langsung ke Pak Dedi membicarakan itu namanya apa? Negosiasi. Negosiasi adalah salah satu ranah ADR. Yang kedua, kalau misalnya antara Pak Yudi dengan Pak Dedi nggak bisa diselesaikan berdua, kemudian ayo kita ke Pak Klien. Nah, Pak Kliennya itu sebagai mediator, itu namanya mediasi. Nah, Pak Klien bisa sebagai mediator, bisa juga conciliator, itu hampir sama. Ada satu lagi, yang masuk dalam ADR lebih formal,
lebih formal, tetapi bukan persengketaan di pengadilan umum. Namanya apa? Arbitrase. Ya, arbitrase. Nanti yang menangani arbitrase namanya adalah arbiter. Jadi ini dia penanganan sengketa. Bisa lihat di ini yang litigasi itu di pengadilan, yang non litigasi atau ruang EDR ada negosiasi, rekonsiliasi, mediasi dan arbitrase. Nah, saya akan coba dalam waktu yang sempit ini untuk memaparkan kenapa advokat itu perlu menguasai EDR. Yang pertama adalah tuntutan profesi. Kalau yang sederhana saja, misalnya, kalau Bapak Ibu membuka kantor hukum, kemudian akan datang klien. Kira-kira apa basic yang dibicarakan sebagai advokat? Berapa fee? Ya, berapa fee? Berapa fee-nya ya? Kalau bule biasanya di depan dia. Di depan dia bicara tentang itu. Kebetulan kami sebagian besar kliennya asing, jadi sangat familiar dengan dia, pasti tanya di depan, how much the cost, hourly atau bagaimana. Itu tuntutan profesi. Kita harus memang udah basicnya harus bisa bernegosiasi. Kemudian yang kedua adalah apa? Sifat dasar manusia adalah hidup berkelompok secara damai. Jadi pada dasarnya para klien yang datang ke tempat Bapak Ibu nanti itu adalah orang yang tidak ingin punya masalah pada dasarnya. Sehingga apa yang diinginkan orang yang berperkara kalau begitu? Perkaranya cepat selesai. Jadi itu sebenarnya sehingga salah satu yang bikin cepat perkara selesai adalah melalui jalur non litigasi atau EDR. Yang ketiga itu sudah saya ini, setiap klien ingin agar masalah sedang menimpa dirinya cepat selesai. Yang keempat, setiap kasus selalu ada celah untuk berdamai. Jadi misalnya begini, kalau klien datang, katakanlah Pak Yudi tadi menyebut utang piutang. Kira-kira sebagai lawyer, apa yang Pak Yudi akan lakukan? Mungkin bisa pakai mic biar ya. Oke, terima kasih Pak. Kalau ada klien datang ke saya Hutang piutang ini terkait dengan hutang piutang, saya akan menanyakan klien saya ini bermasalah dengan siapa, dengan pihak siapa. Ya, katakanlah itu sudah Bapak dapatkan. Fee sudah deal, kuasa sudah tanda tangan. Nah, langkah pertama yang Bapak akan ambil. Langkah pertama sih saya akan melihat dulu yang menjadi asal muasal hutang piutang itu apa? Apakah emang ada perjanjian? Ya. Terus katakanlah ada perjanjian, one prestasi misalnya. Iya, one prestasi. Terus upaya apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan itu? Kalau selesai pasti dia nggak akan ke Pak Yudi. Ini kan dia ke Pak Yudi karena masalahnya selesai. Ada yang mau bantu? Atau ya silakan. Ini bisa dipakai juga. Ya. Itu ambil aja Bang. Ya, kita interaktif ya. Waktunya Pak Ketua. Kalau menurut pendapat saya, kalau ada datang klien ke kantor gitu kan, masalah tentang one prestasi yaitu hutang piutang, langkah saya pertama itu untuk menanyakan ke klien itu apa yang Bapak atau Ibu inginkan, perdamaian apa? Pasti uangnya ingin balik. Perdamaian apa ke jalur hukum? Itu yang pertama, langkah pertama yang saya akan tanyakan ke klien. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Sebenarnya apa yang dijawab itu sudah benar, boleh dikatakan benar. Tetapi ada produknya lawyer yang disebut dengan somasi atau summons ya, kalau bahasa Inggrisnya summons, somasi. Tapi dalam dunia awam itu sering somasi itu dipikir produk sembarang orang, pedagang ngirim notifikasi dianggap somasi, tapi sebenarnya hanya lawyer yang boleh menerbitkan yang namanya surat somasi. Baik, dalam setiap kasus selalu ada celah untuk berdamai. Salah satunya adalah begitu Bapak mengirim somasi, maka respon pihak lawan mungkin akan menelponkan. Pak, klien saya dapat somasi dari Bapak. Apakah kita bisa bertemu? Nah, itu udah EDR itu. Begitu Bapak bertemu mewakili klien dan lawyer itu juga mewakili klien, pasti akan ada yang disebut dengan negosiasi. Kalau terjadi kesepakatan, maka ngapain harus ke pengadilan. Nah, kami baru kemarin sama rekan Dedi juga mensomasi orang dan ada feedback yang bagus. Kemudian kami bertemu di suatu tempat, ya, dia lawyer juga, dan terbuka komunikasi. Hampir sebagian besar perkara yang kami tanganin itu selesai di tahap mediasi, di tahap negosiasi, EDR. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis perkara juga yang harus melalui jalur EDR sebelum ke pengadilan. Nah, kemarin rekan-rekan sudah ikut satu session tentang ini. Apa itu? Yang dibawakan oleh Pak Gusti Sweno. Apa? Ketenaga kerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu mensyaratkan sebelum gugatan diajukan, wajib hukumnya harus menempuh EDR berupa mediasi. Jadi mediasi itu dilakukan oleh seorang mediator dari Dinas Tenaga Kerja. Pak Sweno bilang, kalau misalnya ada gugatan tidak dilampiri dengan risalah perundingan dan juga anjuran, maka gugatannya tidak bisa diterima, seperti itu. Nah, yang lain kenapa Bapak Ibu rekan-rekan perlu belajar EDR adalah self-esteem. Pada dasarnya setiap lawyer pasti orang baik pada dasarnya. Walaupun ada oknum yang mungkin menikmati bersengketa. Tetapi pada dasarnya kita orang baik, dan pada saat kita mampu menyelesaikan perkara secara damai di luar pengadilan, itu ada kepuasan tersendiri. Itu yang saya sebut dengan self-esteem. Jadi kita puas bahwa klien kita nggak perlu ngabisin uang lebih banyak lagi untuk ke pengadilan. Dan yang terakhir adalah kita dapat fokus ke persoalan lain jadinya. Kalau udah dapat selesai ini, berarti kita bisa fokus ke perkara lain. Katakanlah di kantor kita ada 10 perkara ya. 10 perkara itu sudah cukup banyak. Kalau bisa kita selesaikan satu kan tinggal 9, jadi lebih fokus. Bapak Ibu, ada semacam anekdot ya, atau cerita seperti ini. Seorang lawyer di Amerika, lawyer yang cukup terkenal, menanganin satu case yang mungkin dianggap rumit, termasuk oleh anaknya. Kemudian anaknya disekolahkan di sekolah hukum ternama. Kemudian setelah lulus, anaknya magang atau bekerja di law firm bapaknya. Kemudian kasus pertama yang diserahkan kepada si anak ini adalah kasus yang sudah
bertahun-tahun dikelola oleh bapaknya, diserahkan ke anaknya. Nah, ini satu kasus, coba kamu selesaikan as soon as possible. Kemudian anaknya fokus nyelesain, hanya dalam 1 bulan case itu settle, case itu selesai. Kemudian dia datang ke bapaknya, "Pak, kenapa Bapak kok ngabisin waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan case ini?" Case ini memang dari perusahaan cukup besar. Kemudian bapaknya dengan santai berkata, "Nak, tahu nggak uang kuliahmu Bapak bisa bayar itu karena kasus ini." Ya, ada memang oknum beberapa yang kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah seperti itu. Tetapi saya pikir di rekan-rekan di Suara Advokat Indonesia adalah berakhlak mulia, officium nobile, sehingga itu jauhlah dari kita. Rezeki Tuhan yang atur ya Bu ya. Nggak perlu harus dengan seperti itu. Baik, kita lanjut ke halaman berikut. Apa itu ADR? Black's Law Dictionary mendefinisikan alternative dispute resolution sebagai is a procedure for settling a dispute by means other than litigation, such as arbitration, mediation, or mini trial. Jadi pokoknya penyelesaian case di luar pengadilan lah, di luar litigasi, itu masuk ADR. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase mengatakan, adik bisa tolong bacakan? Ambil gini adik. Ya, oke. Tolong baca isinya itu. Yes. ADR apa itu? Yang nomor 2-nya. Oh, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ya, baik. Itu adalah definisi, mungkin biar aja dipegang. Definisi ADR menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Nah, kenapa kita coba lihat bedanya ya, penyelesaian litigasi dan non litigasi. Baik, kita lihat di litigasi. Yang pertama, proses penyelesaian secara litigasi ini melalui jalur pengadilan, yang pertama itu waktu lama. Walaupun ada asas yang tadi saya dengar dari pembicara pertama, asas cepat, sederhana, murah ya. Tapi dalam kenyataannya, in fact, coba tanya lawyer-lawyer yang di sini, Bu moderator juga, apakah benar cepat? Tidak ya. Kemudian yang yang lain adalah sering sekali klien kita take it personally, dan memang harus take it personally sih ya. Lawyer yang tidak boleh take it personally. Sehingga pada waktu mediasi ataupun setelah dia ada putusan, itu tidak bertegur sapa. Jadi hubungan menjadi lebih rusak. Terjadi pertikaian yang tidak berujung. Kemudian juga imparsial. Sering feeling kita menang, tetapi dalam kenyataan kalah. Seperti itu. Dan itu sangat menyakitkan.
Karena apa? Karena kadang si pemutus itu parsial atau memihak seperti itu. Kemudian kurang jujur, itu yang kita rasakan. Dan mahal karena waktu cukup lama, harus bayar lawyer, apalagi lawyernya dari luar kota, harus membiayai pesawat, kemudian penginapan dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan ADR? Yang pertama murah karena apa? Karena tidak perlu ke pengadilan, jadi dia cukup bayar saya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, apakah perkara perceraian bisa di ADR? Saya katakan bisa. Saya beberapa kali menangani case perceraian, khususnya asing dengan asing atau asing dengan Indonesia. Pertama yang saya tanyakan adalah, do you really want to divorce? Apakah memang benar kamu ingin pisah? Kalau keduanya bilang iya, maka tidak perlu lagi cari lawyer lain. Saya bisa jadi mediator dia. Jadi saya bilang, awalnya dia menunjuk lawyer, saya bilang, I don't think you need another lawyer to settle this problem. Akhirnya, udah kasih tahu saya, what do you want me to do? Misalnya, ya kamu punya apa aja aset di Bali. Kemudian dia sebutkan dia punya villa ini, dia punya restoran. Terus kamu pingin apa, ini pingin apa. Kemudian begitu tercapai kesepakatan, kita bawa ke notaris. Kita buatkan draft agreement, kemudian kita notarialkan. Baru kemudian kita ke pengadilan. Saya bilang, nanti pada saat kamu dapat gugatan, nggak usah datang. Nanti kirim surat aja bahwa kita serahkan kepada yang mulia hakim untuk memutus. Kita nggak usah datang. Sehingga 2 kali sidang putus. Sidang pertama datang, kemudian dia bawa surat menyerahkan ini. Sidang kedua udah pembuktian. Kemudian kita masukkan perjanjian itu sebagai salah satu bukti yang kita mohonkan, menyatakan sah akte nomor sekian tentang pembagian harta. Udah selesai, bisa seperti itu. Jadi murah dan hubungannya mereka baik, jadinya baik karena si pria mendapatkan apa yang dia inginkan, si wanita juga mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia masih bisa makan. Kalau pas lagi beruntung, kami juga diundang. Seperti itu. Kemudian anak-anaknya terpelihara dengan baik. Seperti itu, tidak perlu saling mencuri-curi dan seterusnya. Kemudian kebaikan lain sukarela, karena segala sesuatu yang diputuskan secara sukarela itu umumnya jauh lebih mengikat. Karena dia melakukan itu willingness. Misalnya si pria dibebankan untuk membiayai pendidikan anaknya. Dan dia lakukan itu tanpa tekanan. Umumnya daripada di pengadilan kita menggugat, itu sering sekali hasilnya pepesan kosong. Iya benar, si pria itu dihukum untuk memberikan per bulan katakanlah 10 juta. Itu paling jalan 3-4 kali. Habis itu si pria udah enggak. Dan si wanita enggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau pingin untuk ngambil hartanya si pria, harus mulai lagi dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Seperti itu. Jadi cukup panjang dan rumit. Kemudian sesuai kebutuhan, rahasia terjamin karena sifat negosiasi itu tertutup. Sementara kalau ke pengadilan kan dibuka dengan
dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi wartawan ada di sana, kemudian oh ya, kita kan kalau perceraian tertutup, tapi kan perkara bukan hanya perceraian saja. Katakanlah kalau perceraian tertutup terbuka sih, karena ada saksi juga, ada saksi juga di sana. Tapi kalau perkara yang lain kan terbuka semua. Kemudian lebih netral dan non judicial, lebih luas dan tentu saja cepat. Itu kelebihan EDR, sehingga EDR itu sangat penting dan lawyer harus atau advokat harus menguasai. Baik, latar belakang munculnya EDR pada dasarnya di negara manapun tidak diatur tentang EDR. Mereka lebih mengatur hal yang bersifat firm seperti pengadilan. Tetapi ternyata tuntutan bisnis memerlukan resolusi yang lebih cepat, murah dan fleksibel. Jadi itu tuntutan bisnis. Yang kedua, kritik bagi lembaga peradilan. Karena selama ini asas cepat, murah, dan sederhana itu nggak jalan, sehingga muncullah lembaga EDR. Kemudian peradilan sering telat, kurang responsif terhadap kebutuhan dunia bisnis. Katakanlah dulu pada waktu kita mulai berhandphone, kita kan cuman kenal yang namanya SMS ya, short message ya. Tidak ada WhatsApp, tidak ada. Kemudian dulu semua komunikasi lewat facsimile, telepon. Kemudian akhirnya ada gadget, kemudian ada email. Nah, terus berkembang. Dan EDR ini bisa mengikuti. Kalau di pengadilan, waktu zaman saya sering nongkrong di pengadilan, email nggak bisa masuk, email nggak diakui sebagai alat bukti waktu awal-awal. Itu petunjuk. Tetapi setelah proses, kebanyakan orang sudah memakai email, akhirnya bisa jadi alat bukti. Nah, seperti itu. Jadi peradilan kurang responsif. Dan kadang-kadang hakim kan latar belakangnya hukum ya. Hukum, S1-nya, S2, S3 juga hukum. Sementara perkara bisnis itu macam-macam. Jadi kadangkala hakim yang tidak gemar belajar, dia tidak menguasai substansi yang diperkarakan, sehingga tentu saja nanti hasil akhirnya putusannya juga mungkin menjadi tidak fair. Nah, sementara di EDR kita bisa memilih mediator yang kita anggap menguasai dan kredibel. Itu kira-kira latar belakang mengapa EDR sangat diperlukan. Baik, kita akan loncat ke negosiasi karena ini sangat penting. Bapak tolong baca halaman 6, klausula EDR. Pak Artana ya? Oke, makasih Pak Ketua. Klausula EDR dalam kontrak. Yang pertama, umumnya dalam sebuah kontrak, EDR selalu disebutkan secara eksplisit. Misalnya, dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai isi dan atau penafsiran pasal-pasal kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau mediasi atau arbitrase. Ya,
biasanya sih secara kekeluargaan, kan seperti itu. Namun apabila secara keluargaan tidak dapat diselesaikan, maka para pihak memilih hukum yang tempat yang permanen di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar gitu misalnya. Tapi selalu umumnya ada kekeluargaan. Nah itulah klausa di mana kita bisa masuk untuk menyelesaikan persoalan ini secara non litigasi. Bapak Ibu, saya pernah ditugaskan untuk membentuk LAPS namanya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bali dan Arbitrase. Waktu itu kami bergabung dengan Universitas Udayana setelah saya menjadi Human Resources Director di Radisson tahun 2000, kemudian saya ke Udayana. Nah di sana saya dilatih oleh USF, San Francisco School of Law, ada Profesor Rosenberg, Profesor J. Folber, bagaimana teknik negosiasi, bagaimana teknik mediasi. Kemudian mendirikan LAPS. Saya bersama Bu Supasti, Prof. Widnyana waktu itu, dan teman-teman dari Udayana. Dan itu terbentuk. Kami sampai punya brosur, dan juga kami beberapa kali di TVRI untuk mensosialisasi. Dan untuk arbitrase kita pertama kali kantor kita Jalan Melati. Waktu itu saya dengan Prof. Widnyana menghadap ke Pak Wali Kota, kami dikasih di Jalan Melati yang dekat Dewan. Nah di sana, dan kita dapat case pertama itu ada case di Jimbaran, jadi saya nggak perlu kasih. Jadi tapi kemudian karena saya keluar mendirikan kantor hukum, jadi saya mengundurkan diri sebagai sekretaris Bani Denpasar waktu itu. Jadi cikal bakalnya sudah kita setup. Nah, menurut yang kami ajarkan di USF atau di San Francisco, di court-nya itu, di katakanlah pengadilan negerinya itu penuh dengan mediator-mediator. Jadi kalau Bapak Ibu punya sengketa, jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke kalian mau mediator yang mana dulu. Sehingga perkara tidak menumpuk ke pengadilan. Yang kedua, cara mereka untuk supaya memaksa para pihak ke EDR adalah untuk case yang value nilai perkaranya di bawah katakanlah sekian US dollar, itu wajib diselesaikan secara EDR. Nah, sementara kita kan belum ada, dan kita berharap nanti mungkin ini bisa sebagai salah satu judul tesis. Yeah. Gimana menaruh satu ketentuan untuk ada legal standing menyelesaikan perselisihan secara EDR. Karena sekarang ibu gugat 50 juta juga masuk PN. 75, 100, 1M, dan prosedurnya sama. Jangka waktunya juga sama. Itu sangat melelahkan. Baik, kita masuk yang paling penting dari materi saya, karena di benak saya nanti Bapak Ibu rekan-rekan pulang minimal harus nanti kalau sudah jadi lawyer bisa bernegosiasi. Kalau untuk jadi arbiter itu terlalu jauh. Bapak rekan-rekan harus punya pengalaman 15 tahun di satu bidang baru bisa jadi arbiter. Atau kalaupun mau jadi pemohon atau termohon di lembaga arbitrase, kayaknya kita belum dilirik deh. Pebisnis besar pasti akan mencari lawyer yang sudah berpengalaman di bidang arbitrase. Oleh karena itu
Mungkin arbitrase kita sekilas aja, kita lebih fokus ke negosiasi. Baik, Pak Ardan tolong kasih di belakangnya. Apa itu negosiasi? Coba kita baca. Wayan, seorang janda kembang, sedang berbelanja di Pasar Badung. Ia sedang melakukan tawar-menawar untuk 2 kg salak Bali milik Pak Ketut. Pak Ketut mematok harga 10.000 per kilo. Bu Wayan menawarnya dengan harga 5.000 per kilo. Tawar-menawar sedang berlangsung. Apakah proses tawar-menawar ini dapat disebut negosiasi? Ya, siapa namanya Ibu? Bu Komang. Menurut Bu Komang gimana? Ini negosiasi enggak? Ya, negosiasi. Tawar-menawar. Ya, negosiasi ya. Sebenarnya kita melakukan negosiasi hampir setiap hari. Mulai dari kita bangun, tiba-tiba anak kita datang, "Pa, ini PC." minta uang. Berapa? 100.000. 100.000. Nah, mungkin saya yakin Bapak Ibu punya 100.000. Tetapi Bapak Ibu tidak ingin anak-anaknya boros kan? Pasti, "Dek, kalau 50 bisa enggak?" Nah, itu sebenarnya sudah mulai negosiasi, cuman kita sering tidak sadar. Tidak sadar bahwa kita sedang bernegosiasi, sehingga kita tidak pernah mengukur kemampuan kita, apakah saya seorang negosiator yang ulung atau tidak. Nah, sekarang saya akan pandu. Baik. Di sebelahnya Ibu. Bernegosiasi sudah merupakan bagian aktivitas kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita telah melakukan ratusan bahkan mungkin ribuan kali negosiasi. Tetapi pernahkah kita perhitungkan seberapa besar tingkat keberhasilan kita dalam bernegosiasi? Negosiasi adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi yang saling mempengaruhi di antara dua pihak yang berbeda kepentingan untuk pokok persoalan yang sama. Baik, ini pendapat saya. Negosiasi versi Wayan Purwita. Nah, ada dua hal yang unsur yang penting dalam negosiasi. Yang pertama, pokok persoalannya harus sama. Pokok persoalannya harus sama. Kalau pokok persoalannya berbeda, tidak akan terjadi negosiasi. Tetapi kepentingannya harus berbeda. Pembeli, pokok persoalannya adalah harga. Tetapi kepentingannya adalah harga yang murah, harga murah. Kalau penjual, pokok perkaranya juga harga, tapi kepentingannya adalah harga yang mahal supaya dapat bati. Supaya ada bati. Nah, jadi itu yang saya lihat unsur itu, sehingga akhirnya saya beri definisi negosiasi adalah suatu proses tarik ulur atau adu argumentasi yang saling mempengaruhi di antara dua pihak berbeda kepentingan untuk pokok persoalan yang sama. Baik, kita lanjut ke strategi. Di sebelahnya. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Ya. Strategi negosiasi. Menurut situasinya, negosiasi dapat dibagi dua. Yang pertama, negosiasi menang-menang, win-win negotiation. Yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah yang pertama, cari pilihan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, berbagi informasi. Ya, baik. Itu adalah kunci kalau negosiasi itu win-win. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah ini negosiasi win-win atau win-lose? Coba kita lihat contohnya. Ibu minta tolong dibacakan. Sebuah villa di Padanggala mengajukan proposal pembelian genset di Toko Agung Jalan Gatot Subroto, Denpasar.
Setelah ada kesepakatan tentang harga, muncul permasalahan tentang siapa yang menanggung biaya pengiriman dan biaya pemasangan. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Toko Agung bersedia untuk menanggung pengiriman barang tersebut, asal waktu pengiriman diserahkan kepada Toko Agung dan Villa Ayu bersedia memasangnya sendiri. Lanjut ya Pak. Ya, sharing infonya. Sharing info. Besok siang salah satu truk Toko Agung akan mengirim barang ke Gianyar melewati Villa Ayu. Dan salah satu staf Villa Ayu memiliki keahlian memasang genset. Ya, baik. Ini adalah posisi win-win. Katakanlah sudah ada deal tentang harga genset. Harga genset spesifikasi. Nah, masalahnya sekarang adalah siapa yang menanggung biaya pengiriman. Kemudian bagaimana pemasangannya. Nah, supaya negosiasi win-win ini tercapai dengan completely, maka perlu sharing informasi, berbagi informasi. Oh ya, besok ada kok salah satu truk kami akan lewat sana. Tapi ibu jangan minta hari ini ya, seperti itu. Kemudian, oh iya, saya punya staff engineering yang bisa masang, sehingga tercapai. Dan itu lebih mudah. Yang lebih sulit adalah win-lose negotiation, yaitu menang kalah negosiasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada hukum acara untuk EDR? Gimana, rekan-rekan yang di studio? Ada hukum acara EDR? Tidak ada. Tidak ada hukum acara EDR kecuali arbitrase. Tentang negosiasi, mediasi itu tidak ada hukum acaranya, tetapi yang ada adalah panduan untuk supaya mediasi itu berhasil atau negosiasi. Baik, kita lihat panduan yang nomor 1. Ada dengarkan PLDS. Ada yang mau coba apa itu? Lihat, perhatikan baik-baik gambarnya, kemudian coba dilengkapi. Ada yang mau coba? Dengarkan, P-nya apa? Ini satu kalimat, ini rangkaian satu kalimat. Dengarkan, P-nya pihak lawan atau lain. D, dengan seksama. Jadi kalau dia ngomong, kita harus jadi aktif listener. Jadi jangan talkative, jangan dia ngomong besi ragu daso gitu. Buang nak negosiasi. Jadi kalau dia ngomong ya kita dengarkan. Kita perhatikan, berempati. Kemudian yang kedua, hindari salah benar apa? S-nya lihat itu berantem ya. Hindari serangan bersifat pribadi. Nah, jadi misalnya ibu ditelepon ya oleh saya lah, cowok ditelepon oleh seorang cewek untuk bertemu menyelesaikan satu persoalan. Ditelepon suaranya bagus banget. Seperti Winda gitulah suaranya di telepon. Kemudian setelah bertemu ternyata orang yang saya pikirkan itu sangat berbeda dari voice ya. Nah, padahal kita mau bernegosiasi. Kemudian saya bilang begini. Wih, ternyata saya pikir ibu orangnya kurus, langsing. Ternyata
ibu orangnya ya seperti itu ya. Dia menyerang pribadi itu nggak boleh, nggak boleh. Saya pernah dapat klien waktu itu saya masih di Pak Putu Kusuma ya, Putu Subada Kusuma waktu di sana. Klien kami adalah orang Italia. Dia bilang, Pak, sebenarnya ini bukan law firm yang pertama yang kami datengin. Itu setelah kita deal ya. Sebelumnya saya ke law firm yang lain. Tetapi begitu saya ketemu Pak, saya dinyek gitu dia. Dia bilang, wih ibu ternyata gemuk gitu ya, seperti itu ya. Kan wanita nggak suka ya, walaupun dan itu nggak benar juga. Itu serangan, hindari serangan bersifat pribadi. Kalau itu yang rekan-rekan lakukan, rekan-rekan udah fail. You fail at the first stage. Jadi di tingkat pertama saudara sudah fail ya. Kemudian yang nomor 3, carilah P-nya apa? Ya. S. Saling menguntungkan. Ya. Jadi semua tujuan EDR itu adalah untuk supaya case settle. Ya, case settle. Jadi cara dan semua ingin keluar out from the room of negotiation, kepalanya tidak tertunduk tapi tegak. Nah, gimana caranya? Itu ada teknik. Turning problem into opportunity, itu istilah lainnya. Yaitu menggunakan masalah untuk menjadi kesempatan sehingga hubungan menjadi lebih baik. Nah, carilah penyelesaian saling menguntungkan. Dan yang keempat, yakinkan mereka itu sedang apa itu? Sedang mau tanda tangan. Kira-kira kalau orang sudah sampai ke tanda tangan, tercapai apa? Kesepakatan. Oke. Yakinkan bahwa kesepakatan D dapat dilaksanakan bersama. Jadi useless kalau misalnya kesepakatan itu hanya bisa dilakukan oleh pihak A tanpa bisa dilakukan oleh B. Jadi di dalam agreement itu harus yakinkan bahwa kesepakatan itu executable. Jadi dapat kami baru sebenarnya bulan ini bulan sibuk buat kantor kami. Karena begitu banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, melakukan pemutusan hubungan kerja, penutupan perusahaan. Tetapi COVID ini membatasi ruang gerak kami. Ada case yang ada di luar Bali, kita tidak bisa tangani, sehingga kita refer ke lawyer di tempat case tersebut berada. Nah, umumnya segala sesuatu mulai dengan EDR, negosiasi. Kami baru saja terpaksa melakukan negosiasi secara online, secara virtual. Jadi kita pakai Skype kadang-kadang kita pakai Zoom. Tapi umumnya tidak maksimal karena eye contact itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah negosiasi. Sikap kita yang kelihatan berempati itu sangat berpengaruh. Kalau saya sempat ketemu, umumnya saya bisa nyelesain persoalan yang mungkin awalnya kelihatan rumit. Tetapi seperti misalnya satu klien kami di Padang. Di sana klien kami punya resort yang
yang cukup mewah, dan resort itu sangat friendly environment. Dia mempergunakan bambu sebagai atap, kayu yang bekas dan seterusnya. Dan resort itu dekat sekali dengan pura. Masalah terjadi ketika dia membuat tembok penyengker yang cukup tebal dan tinggi. Jadi masyarakat tidak mengizinkan. Akhirnya terjadilah masalah. Jadi klien kami secara fisik dianiaya, mobilnya dirusak, bulldozer yang tadinya dipakai untuk membangun, kemudian itu dipakai untuk meruntuhkan. Agak chaos. Kemudian kami ke sana, di seberang masa, di sini kami dengan klien, di sana bilang bunuh. Di sini kita cuman berapa gelintir. Waktu itu mediatornya adalah Bapak Wagub, Pak Sudikerto. Akhirnya Pak Sudikerto lihat bahwa tidak kondusif. Tadinya kita mau bernegosiasi di mediasi di kantor desa, akhirnya kita sepakat kita pindah besoknya ke Puspom di Sempidi. Nah, di sana itu pertama kali kami ketemu massa. Dan saya bilang ke klien saya, kebetulan orang Swiss, kamu harus diam biar saya bicara. Nah, kemudian masyarakat lihat how we speak to them. Dia melihat bagaimana kita berempati dan seterusnya. Pada akhirnya dia bilang, Pak, bisa nggak boleh itu jangan dikasih Bapak aja yang wakili terus. Dan akhirnya apa yang saya kemudian cari tahu, maaf saya nggak begitu mengerti upacara keagamaan Hindu. Akhirnya saya tanya, apa yang harus saya lakukan supaya pura tidak? Akhirnya dia, Pak, lakukan bendu piduka seperti itu. Akhirnya saya cari pemangku setempat, kita biayai, dan masyarakat mulai berempati. Dan begitu dia berempati, kita sudah bisa deliver our objective, apa tujuan kita dengan tembok itu. Kenapa harus lebarnya 2 meter? Kenapa harus tingginya? Dan Astungkara, alhamdulillah, pada akhirnya karena message-nya tersampaikan, selesai masalahnya. Seperti itu. Jadi perlu banget empati secara personal itu kita tunjukkan pada tahap negosiasi. Baik, negosiasi menang kalah. Dek, waktunya masih sekitar 45 menit. Ya, sampai jam saya 9 jawab ya. Lagi 25 menit ya. Baik, negosiasi menang kalah. Siapa sekarang giliran? Silakan, Pak. Negosiasi menang kalah atau win-lose negotiation. Pertama adalah tentukan harga pertahanan atau resistance price. Jaga informasi harga pertahanan Anda. Kemudian prediksi harga pertahanan pihak lain. Kemudian pikirkan strategi untuk meyakinkan pihak lain bahwa Anda tidak dapat membuat konsensi berikutnya. Baik. Nah, ini adalah negosiasi menang kalah, yaitu win-lose. Apa yang disebut dengan negosiasi menang kalah adalah umumnya misalnya jual beli. Jual beli itu harga naik adalah kekalahan di pihak si pembeli, ya. Harga turun kekalahan di pihak penjual. Itu salah satu contoh negosiasi kalah menang. Kemudian ya kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuat situasi win-lose ini menjadi win-win, caranya adalah ini.
Yang pertama, kita harus tentukan harga pertahanan. Misalnya begini, seperti ibu tadi yang beli salak itu, Bu Wayan, ya, Bu Wayan pembelinya, Bu Wayan ya, penjualnya Bu siapa? Pak Ketut. Nah, kan harganya 10.000. Waktu itu pertanyaannya adalah, Bu Wayan berapa di dompetnya ada uang? Atau berapa dia bisa keluarkan uang untuk membeli 1 kilo? Kalau dia hanya punya 7.500, itulah yang disebut dengan harga pertahanan. Jadi lebih dari 7.500 itu dia sudah nggak mampu. Itu harga pertahanan. Nah, sementara untuk Pak Ketut, kira-kira harga pertahanannya berapa? Baik, kita baca ini contoh kasus ya. Contoh kasus. Siapa sekarang giliran? Ya, boleh. Yang di rumah juga ya, silakan baca. Jarod adalah pemilik mobil Escudo tahun 2000. Beberapa hari yang lalu ia memasukkan iklan di Harian Nusa untuk menawarkan mobilnya. Mobil tersebut 3 tahun lalu diperoleh seharga 85 juta. Sekarang Jarod sangat memerlukan uang untuk tambahan modal. Ia menginginkan mendapat tambahan keuntungan sebesar 10 juta. Walaupun tidak terlalu berharap dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, namun ia tidak berharap rugi. Jogger adalah salah seorang penawar mobil Jarod yang bukan calo. Begitu melihat mobil Pak Jarod, ia langsung jatuh hati. Untuk pembelian mobil ini, ia telah menyiapkan uang sebesar 100 juta. Harga pasar mobil jenis ini adalah 90 juta. Walaupun Pak Jogger memiliki uang cukup, ia ingin mendapatkan mobil ini sesuai harga pasar. Coba buat rentang penyelesaiannya. Terima kasih. Ya, kita balik dulu ke yang lebih sederhana, Pak Ketut. Kita kan tahu tadi Ibu Nyoman harga pertahanannya di 7.500. Pak Ketut harga pertahanannya berapa supaya dia tidak rugi? Ya, betul. Dia beli berapa? Nah, kalau dia sampai menjual di bawah harga yang dia beli, itu kan konyol. Itulah yang disebut dengan harga pertahanan. Supaya keadaan win-lose ini menjadi win-win, maka Pak Ketut offernya harus lebih tinggi daripada yang dia dapatkan. Dia harus mengajukan apa yang diharapkan. Tetapi biasanya apa yang diharapkan dengan yang diinginkan itu berbeda. Diinginkan adalah sesuatu yang real yang ingin kita dapat. Tetapi untuk mendapat yang real itu kita harus naikkan harganya. Sehingga katakanlah siapa namanya tadi? Pak Ketut itu membeli 5.000 per kilo. Dia karena di Pasar Badung biasa ada apa namanya? Ada tawar menawar. Dia bilang harganya berapa? 10. Kalau Bu Nyoman ini langsung bayar 10, ya udah berarti keuntungan buat Pak Ketut, kerugian buat Bu Nyoman. Tetapi umumnya kan ada tawar menawar. Akan sangat rugi kalau misalnya Pak Nyoman ini langsung bilang, Ibu 7,5 per kilo. Jadi harus ada rentang penyelesaian sehingga penjual merasa menang, pembeli juga merasa menang. Nah sekarang di sini. Sekarang kita lihat si ini dulu, Jarod. Jarod kan si pemilik ya. Dia ingin menjual
mobilnya, dulu dia dapat harga 85, tapi dia ingin mendapat keuntungan 10. Tetapi kalaupun apes-apesnya dia tidak mau rugi. Berapa harga pertahanan si Jarod kalau begitu? Apakah 85 atau 95? Baik. Betul. Itu yang paling minimum ya, itu yang disebut dengan pertahanan. Jadi 85. Nah, sekarang si jogger sebagai si penawar, dia punya uang berapa? Berarti harga pertahanannya di berapa? Di 100, betul. Jadi dia tidak boleh membeli harga itu lebih daripada 100. Nah, kira-kira si Jarod ini begitu ketemu dengan si jogger, dia akan memasang harga berapa? Supaya terjadi win-win. Ya, bisa jadi 150 atau 100, ya. Nah, kemudian si jogger dia harus menawar dengan harga berapa supaya terjadi situasi win-win? Bisa jadi 50, bisa jadi 60. Nah, kemudian akan terjadi tawar-menawar. Nah, kembali lagi kita lihat apa yang harus dilakukan kalau situasi ini. Pertama, kita harus cari informasi. Sebagai pembeli, Dek nggak boleh percaya langsung sama si Jarod, si penjual. Cari informasi. Mobil tahun sekian, merek ini, berapa harga pasarnya? Harga pasar. Kalau kita sudah dapat harga pasar, kita tawar lebih murah atau lebih tinggi? Lebih murah untuk yang membeli. Kemudian si penjual juga sebaiknya tahu harga pasar. Nah, pada saat dia datang, tentu saja dia akan promosikan mobilnya. Sehingga bisa jadi, Pak, ini saya jual 100. Nah, kalau kondisi negosiasi ini adalah satu kali, one times negotiation, misalnya seperti case ini, jual beli, di mana adik tidak akan, adik saya panggil ya, rekan-rekan, tidak akan bertemu lagi dengan orang yang sama. Kadang-kadang boleh bluffing. Bluffing itu artinya, apa ya? Omong kosong. Omong kosong. Misalnya gini, si jogger datang, beli, bang 6 dasona, mobil, ini liu kayaknya nukel perbaikin ini. Bisa aja si jogger bilang begini, si Jarod bilang begini, D, tadi aja 75 sudah ada yang mau bayar, saya nggak kasih. Masa sekarang mau 60? Mending saya kasih yang tadi. Padahal sebenarnya singada seperti itu. Sehingga akhirnya, ya deh kalau gitu samain deh dengan yang ini. Kalau udah samain berarti kan sudah dapat kan gitu ya. Kalau samain kan sama aja dengan yang tadi. Tambahin dah. Akhirnya jadi misalnya 80. Tapi dua-duanya puas. Si jogger tidak keluar uang 100, kemudian si ini juga tidak kurang dari 8. Katakanlah jadinya 90. 90 itu udah win-win. Win-win. Rentangnya itu antara 85 sampai 100. Itu adalah rentang win-winnya. Kalau ambil pertengahan kan 90. Katakanlah kalau jatuhnya 95 berarti pihak penjual negosiasinya lebih bagus. Sedikit lebih bagus. Kalau jadinya 90 ya. Tadi kan 92,5 ya ininya ya, win-winnya ya. Kalau 95 pihak penjual lebih piawai, kalau 90
pihak pembeli lebih tetapi itu masih rentang win-win. Rentang win-win dan semuanya bisa pulang dengan kepala senang. Kami juga begitu. Ketika bernegosiasi dengan serikat pekerja itu belasan kali kita selalu apa yang paling substansi buat pekerja adalah tidak dipecat atau tidak di PHK. Itu yang basic banget. Kalaupun dalam situasi gini, kalaupun misalnya gajinya dibayar 75%, asal dia tetap masih ini, kita harus tahu kira-kira harga posisi pertahanan serikat pekerja apa, dan dia juga seharusnya tahu. Dan itulah yang tapi kami selalu berusaha supaya terjadi win-win solution. Bahkan ketika kami menutup satu perusahaan besar di Nusa Dua, karyawannya 410 waktu itu karyawan happy, walaupun besoknya tidak kerja, karena dia dapat lebih dari yang seharusnya yang dikatakan oleh undang-undang 2 kali ketentuan. Tetapi dia happy karena dia mendapat lebih. Kami juga dari pihak pengusaha juga happy karena tidak harus mengeluarkan uang ke pengadilan. Semua selesai secara bipartit. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tinggal 10 menit untuk diskusi. Ya, yang depan. Pakai ini ya, Dek. Maaf, yang di rumah kita interaktif dengan di studio dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Udah masuk. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Mira Gerhana Putri. Yang itu, Dek. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap klien yang datang kepada seorang advokat atau pengacara, apakah pengacara tersebut menawarkan negosiasi wajib untuk menawarkan negosiasi terlebih dahulu, atau kita menanyakan pada klien, Anda maunya ke persidangan atau damai? Pertanyaannya sangat personal, tergantung lawyernya. Kalau kami, pasti kami akan coba untuk EDR dulu. Walaupun sebenarnya mereka sudah coba. Salah satunya yaitu dengan cara mengirim somasi. Tetapi di akhir somasi itu ada undangan. Apabila ada yang ingin dibicarakan terkait dengan somasi kami, silahkan menghubungi nomor telepon kami. Kalau mereka, karena beda, ketika yang datang adalah the parties, para pihak, mereka berpikir bahwa kalaupun saya fail, it doesn't matter, tidak terjadi masalah. Tetapi ketika yang surat yang datang itu adalah dari lawyer, dia pasti berpikir differently, dia berpikir lain. Kalau saya tidak respon, pasti akan either ke pengadilan perdata atau saya dilaporkan ke polisi. Karena di dalam surat somasi itu selalu ada, apabila dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya surat somasi ini, saudara tidak membayar atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, maka terpaksa klien kami akan menempuh upaya hukum lebih lanjut, baik perdata, pidana maupun maupun kalau itu corporate dan hutang kita masukkan, atau kita akan ajukan permohonan pilot. Kata Bu Umi tadi yang sangat
Karena pilot itu sangat sumir. Sangat sumir. Pernah dengar Telkom dipilotkan? Telkomsel? Itu keuntungannya triliunan. Itu dipilotkan oleh hanya satu anak perusahaan yang kecil. Karena apa? Karena sumir banget gininya persyaratan pilot itu. Dia nggak peduli perusahaan bapak ibu punya uang berapa, keuntungan berapa, nggak peduli. Asal ada dua kreditur yang mempunyai tagihan dan sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, udah cukup buat satu perusahaan itu untuk mengajukan permohonan pilot. Kalau dia perusahaan ini cari advokat yang nggak ngerti hukum kepilotan dan itu diignore, habis. Syukurnya Telkomsel waktu itu lawyernya adalah Ricardo Simanjuntak. Ricardo Simanjuntak adalah dosen saya di kepilotan. Seperti Bu Omi, saya juga ikut, cuman kita beda organisasi. Organisasi kami itu sedikit lebih sulit. Kalau dari 100 peserta, maksimum yang lulus 30. Susah. Kalau di tempat lain lebih gampang. Dan banyak sekali pasal, pertanyaannya tentang pasal. Jadi gitu. Begitu Pak Ricardo, karena beliau adalah sangat mengerti kepilotan, maka dia langsung mengajukan PKPU, penundaan kewajiban membayar hutang. Langsung diselesaikan, selamat. Jadi tidak perlu pilot. Karena misalnya Aston yang di Tuban, di apa namanya? Bukan, yang di Benoa, yang di Tanjung Aston juga dulu ya. Nah itu okupansinya Bu, Bapak Ibu waktu itu adalah 75-85%. Jadi karyawannya disuruh demo. Demo kenapa ini kok dipilotkan? Padahal keuntungan service charge tinggi dan seterusnya. Itu karena salah mencari lawyer waktu itu, mencari advokat. Sehingga dia pikir keuntungan itu akan menyelamatkan. Enggak, harusnya yang benar di persidangan pertama harus ajukan penundaan, ajukan perdamaian atau penundaan kewajiban bayaran hutang. Maka kalau itu kita lawan, seperti Ibu Umi tadi katakan, sifat putusan pilot adalah it for bar bids for rats. Jadi bisa dilaksanakan terlebih dahulu, mengabaikan kita menempuh upaya hukum lebih lanjut. Ya, baik. mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari rekan-rekan yang di rumah, dari Amelia Gea. Jika dalam suatu perjanjian bawah tangan dituliskan klausul kalau suatu hari timbul sengketa akan diselesaikan secara EDR atau mediasi, maka tidak bisa dibawa ke ranah litigasi ya, atau tetap bisa diarahkan ke ranah litigasi? Baik, kalau klausulanya seperti itu, adik Gea ya, itu masih bisa di waive artikel itu. Tapi kalau choice of law-nya adalah arbitrase, apabila dalam persengketaan itu para pihak tidak berhasil menyelesaikan secara damai, maka mereka memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara. Kalau itu, maka pengadilan tidak bisa. Maka kompetensinya menjadi absolut. Kalau itu diajukan ke pengadilan negeri akan di NO, tidak diterima. Tapi kalau masih diselesaikan secara mediasi, itu masih bisa ke ranah litigasi. Masih bisa karena itu tidak ada undang-undangnya, tidak ada. Baik, saya sedikit aja lanjut ke mediasi. Sedikit aja. Nah, beda antara
antara negosiasi dengan mediasi adalah adanya keterlibatan pihak ketiga. Ketiga yang bersifat apa? Netral. Jadi kalau di definisinya itu, definisi ada menurut Kovac, menurut Noan Halley, menurut yang lain, itu selalu ada kata pihak ketiga dan selalu ada kata netral. Jadi mediator itu adalah orang yang harus netral. Nah, kenapa PHK misalnya? Perselisihan kan kemarin ada 4. Masih ada ingat? Perselisihan apa aja? Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja, dan perselisihan PHK. Nah, untuk PHK, ini wajib hukumnya harus ke mediator. Dan mediator oleh Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 2 tahun 2004 mengharuskan ke Dinas Tenaga Kerja. Karena apa? Karena Dinas Tenaga Kerja adalah netral. Itu lembaga pemerintah yang netral. Jadi itu yang membuat wajib ke Dinas Tenaga Kerja karena harus netral. Baik. Nah, yang penting dari mediasi adalah sekarang di pengadilan sendiri melalui Perma nomor 2 tahun 2003 itu mewajibkan pihak yang bersengketa harus melalui mediasi dulu. Jadi pengadilan akan menunjuk hakim tertentu untuk menjadi mediator. Tetapi Bu Iris sering berhasil atau gagal? Sering gagal ya. Karena memang umumnya kalau sudah ke pengadilan mereka sudah tidak ingin ngomong. Tidak ingin ngomong. Subo memayu gitu istilahnya. Jadi ya udah pegat menyamuk nggak masalah. Itu kalau udah ke pengadilan. Sehingga di pengadilan sering hanya formalitas. Sehingga waktu hanya lewat 1 bulan itu. Ya, akhirnya tetap tidak berhasil. Baik. Nah, kita lanjut di skema. Nah, seperti ini. Skema mediasi itu ada pihak A, pihak B, dan mediator. Kenapa mediator kita taruh di bawah? Karena sebenarnya siapa yang menyelesaikan masalah dalam mediasi ini? Para pihak. Jadi bukan mediator, para pihak. Tetapi mediator yang ulung, yang bagus, dia akan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Nah, oleh karena itu ada syarat di sini. Baik, ini keterampilan mediator ya. Keterampilan mediator di mana ininya? Ya, coba ini penting soalnya. Soalnya rekan-rekan pasti akan mengalami ini. Teknik mediator. Ya. Keterampilan pengorganisasian perundingan. Pertama, merencanakan dan menjadwalkan pertemuan, tepat waktu, menyambut kedatangan para pihak dalam perundingan, dan lain-lain. Baik. Pertama, seorang mediator yang bagus, dia harus bisa membangun suasana. Jangan begitu para pihak datang, cemberut. Cemberut, harus tunjukkan antusiasme bahwa persoalannya akan bisa selesai. Sebenarnya kalau waktu panjang saya punya banyak sekali contoh, seperti misalnya batas tanah.
kami berkeluarga cukup banyak di Canggu. Kalau dulu untuk ngasih satu peta sawah tuh gampang. Nah, juang boh, dulu. Karena memang value-nya tidak tinggi. Kalau sekarang satu are 500 juta bahkan lebih, itu 1 meter pun akan jadi masalah. Nah, ceritanya dulu yang namanya orang dulu itu yang membagi tanah itu dia tidak berdasarkan square meter. Tapi kalau yang dekat dengan delinjengan, karena rata-rata adalah agraris, dekat dengan delinjengan pasti value-nya lebih tinggi. Tetapi yang agak jauh dari sungai, yang sulit airnya, itu value-nya akan lebih rendah. Sehingga yang agak jauh dia akan diberi lebih banyak, lebih luas daripada ini. Nah, begitu juga tentang di mana mendirikan rumah. Umumnya orang Bali dulu selalu di belakang rumahnya itu ada tempat ternak. Tempat ternak, karena hampir setiap rumah tangga memelihara celeng kan, celeng. Sehingga sering sekali akhirnya tanah itu akan dibagi begini. Ini anak pertama, ini anak kedua, katakanlah 2 dia punya anak laki-laki. Yang ketiga ini dibagi 2. Kamu di sebelah kiri, kakakmu, adiknya di sebelah kanan. Ini untuk memelihara celeng atau apalah ternak. Dan nah, setelah kita sekarang bukan lagi petani, semuanya ada yang mungkin kerja di hotel dan seterusnya, kita tidak memerlukan ini lagi. Kemudian timbul masalah. Sekarang yang di depan lebih valuable karena dekat dengan jalan raya, itu bisa untuk pertokoan segala macam. Akhirnya meribut. Nah, saya beberapa kali jadi mediator untuk menyelesaikan yang begini. Awalnya berapa kali walk out. Padahal ini kakak beradik. Walk out. Tetapi kita panggil lagi. Gimana kita bisa selesai kalau tolong dengan misalnya kita bisa bicara begini. Kita beruntung loh, ada yang bisa kita bagi. Banyak sekali orang lain yang dibagi nggak ada. Kenapa kita yang tidak berkeringat mencari yang sudah disediakan harus pegat menyamuk gara-gara ini. Akhirnya saya kasihlah beberapa opsi. Sekarang yang namanya di Bali justru yang dekat Jelinjingan lebih mahal, di Canggu view-nya lebih bagus. Itu misalnya cara-cara kita untuk, sehingga akhirnya yang ini saya hapus, batasnya kita geser, jadi square meternya bagus jadinya. Kemudian jalan masuknya kita bikin sehingga bisa untuk ke belakang. Saya sekarang dari yang tidak ngomong, mau puik-puikan, sekarang sudah mulai ngejot. Kan enak banget. Dan itu suatu kepuasan tersendiri buat seorang advokat kalau bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa secara damai. Mungkin satu pertanyaan dari rekan-rekan di rumah. Kalau ada. Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan yang di rumah? Bahan bisa dibaca ya. Kalau enggak mungkin bisa saya lempar satu pertanyaan aja lagi untuk rekan-rekan yang di studio ya. Mungkin Ibu silahkan. Pak, Ya. mau tanya nih. Oke. Bagaimana jika dalam suatu perjanjian kontrak itu tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase? Bisakah nanti penyelesaian sengketa lewat jalur arbitrase? Iya, pertanyaannya bagus. Itu adalah salah satu materi. Pada intinya, para pihak itu bebas menentukan dia mau menyelesaikan perkaranya dengan apa.
yang susah adalah kalau yang satu pingin ke utara, satu pingin ke selatan. Tapi kalau dua-duanya pingin lewat arbitrase, mereka cukup membuat perjanjian notarial bahwa perselisihannya akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia mana. Karena kan di Indonesia ada Denpasar, ada Surabaya, ada Jakarta, Medan, Semarang, misalnya tapi arbiter yang banyak itu ada di Jakarta. Jadi jawaban saya adalah bisa, Bu. Sepanjang kedua belah pihak bersepakat, dan itu harus dituangkan dalam akte perjanjian notarial seperti itu. Nah, melanjutkan sedikit tentang arbitrase. Keuntungannya kalau melewat arbitrase, dan kebanyakan perjanjian bisnis sekarang dia memilih choice of law untuk menyelesaikan permasalahannya di BANI, karena itu lebih terukur, kemudian tidak bisa banding karena sifat putusan arbitrase adalah final and binding, jadi tidak bisa di appeal dan langsung bisa dieksekusi. Kemudian yang lain adalah para pihak bisa menentukan sendiri arbiternya siapa. Jadi ada list, misalnya persengketaannya tentang konstruksi. Jadi di sana ada insinyur A, insinyur B, insinyur C oleh para pihak di awal, tetapi untuk untuk pendaftaran para pihak, tetapi untuk fee BANI arbiter dibayar oleh pihak yang kalah. Jadi keduanya mempunyai hak yang sama untuk memilih arbiter. Tetapi jumlah arbiter tidak boleh genap. Harus ganjil. 3, 5, 7. Misalnya kalau konstruksi itu kan rumit sekali. Kalau diputus oleh bapaknya hakim kan hakim. Itu belum tentu mengerti persoalan struktur besi yang diameter sekian. Tetapi kalau di arbitrase itu ada ahli-ahlinya. Ahli konstruksi, ahli hotel. Karena minimal 15 tahun dia harus berprofesi di bidang tersebut untuk jadi arbiter. Dan listnya ada lengkap, ada bukunya. Kemudian bahan bacaan yang harus dibaca oleh teman-teman adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Mungkin nanti Dek Anjani akan kirim lewat WhatsApp itu undang-undang, atau bisa di-download sendiri. Itu judulnya adalah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tapi di sana untuk EDR itu cuma satu pasal yang ngatur. Sisanya semua arbitrase. Kalau rekan-rekan peserta PKPA baca undang-undang ini udah ngerti lah hukum acaranya arbitrase. Kenapa hari ini saya lebih fokus ke negosiasi dan mediasi, karena untuk arbitrase tinggal baca undang-undangnya itu cukup lengkap, termasuk jangka waktu dan tapi untuk negosiasi dan mediasi itu tidak ada undang-undangnya. Jadi sementara itu sangat diperlukan oleh teman-teman advokat atau calon advokat. Ya. Baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Saya kembalikan ke Mbak Iris. Baik. Mungkin ada. Mungkin tadi
pertanyaan dari Ibu yang sudah dijawab sama Pak Purwite itu menjadi akhir dari sesi kelas kita malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk materi yang telah diberikan. Semoga rekan-rekan bisa menangkap dan menerima materinya dengan baik, dan jangan lupa mungkin tadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase itu mungkin bisa dipelajari. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di kelas-kelas PKPA selanjutnya. Selamat malam. Ya, terima kasih.